Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Selamat datang di channel Audio Cerita. Kali ini Aceh akan membawakan kisah romantis religi yang berjudul Cinta yang Halal, sebuah karya karangan Kartika Dewi 786. Sebelumnya, Aceh ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak Artika karena sudah berbesar hati mengizinkan Aceh untuk membacakan cerita karangannya. Juga buat kawan Aceh yang mendengarkan Aceh membawakan cerita ini. Buat kawan Aceh yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link cerita asli sudah Aceh sertakan dalam deskripsi ya. Oke, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Bagian 11. Jodoh sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tinggal cara kita menjemputnya. Diridhoi atau tidak, itu pilihan kita. Dava. Maaf ayah, sepertinya Liza tidak bisa menerima lamarannya, ujar Liza tanpa menatap ke arahnya. Rasa sedih dan kecewa menyatu menjadi satu ketika ta'arufnya tidak diterima. Dava sedikit pasrah dan bingung harus bagaimana lagi untuk meyakinkan hatinya agar ta'arufnya diterima. Dalam proses ini, kamu harus bersabar, jangan tergesa-gesa, sehingga sampai tak mengenal calon pasangan dengan baik. Jangan sampai membeli kucing dalam karung, ucap ayahnya. Baik pak, saya paham maksud Bapak. Kalau begitu, saya permisi. Assalamualaikum, ucap Dava berpamitan. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan, ucap ayahnya. Dava berjalan keluar menuju mobilnya. Saat hendak pergi meninggalkan halaman rumahnya, Liza mengetuk kaca mobilnya. Dava pun langsung keluar dari mobilnya. Dompetmu tertinggal, ucap Liza sambil memberikan dompetnya. Terima kasih, kalau gitu saya permisi, ucap Dava. Ingatlah saat Zulaiha mengejar-ngejar cinta Yusuf dan Yusuf menjauhinya. Tapi saat Zulaiha mengejar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang mendatangkan Yusuf untuknya. Maka dari itu, aku lebih memilih mengejar cinta Allah. Jikapun suatu saat nanti Allah menetapkan kamu sebagai yang terbaik atas doaku selama ini, maka saat itu pula aku akan menerimamu, ucap Liza. Maka dari itu, aku akan mencintaimu dengan diamku, seperti kisah cinta Fatimah dan Ali, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan. Sesungguhnya, mencintai secara diam-diam adalah jihad. Ia berjihad menentang kehendak diri, menundukkan nafsu hati, ucap Dava. Dava tersenyum sambil masuk ke dalam mobilnya. Dia pun pergi dari halaman rumahnya. Liza menatap mobilnya lalu masuk ke dalam rumahnya. Di sepanjang jalan, Dava merenung, memikirkan semuanya. Dia berpikir mungkin dirinya belum pantas untuk meminangnya. Dia pun mencoba untuk kembali memperbaiki dirinya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Hingga suatu saat nanti, dia akan kembali mendatanginya bersama keluarga besarnya. Dava melajukan kembali mobilnya. Hingga sampai di rumahnya, dia turun dari mobilnya, berjalan masuk menghampiri kakeknya. Afan menatapnya dari dalam mobil. Dia dari tadi mengikutinya. Ternyata benar dugaannya, kalau Dava pergi ke rumahnya Liza. Dava, dia melamar Liza. Tapi kenapa dia ditolak? Ucap Afan. Apa Liza tidak menyukainya? Lanjutnya.
Afan memukul setir mobil. Karena merasa sangat frustasi, dia pun pergi dari rumah kakeknya Dava. Dava duduk di sofa dengan wajah yang murung. Kakeknya menghampirinya menatap wajahnya. "Dava, jangan kamu sedih bila lamaranmu tidak diterima," ucap kakeknya sambil meminum teh hangat. "Kakek, kok bisa tahu?" ucap Dava. "Itu hal yang wajar, karena kamu belum lama mengenalnya. Kamu harus bisa lebih mengenal sifat dan karakter calonmu seperti apa. Dengan begitu, kamu akan mudah mengambil hatinya," ucap kakeknya. "Dava tidak punya nomor teleponnya. Bagaimana cara Dava untuk mengenalnya lebih dekat? Bahkan setiap Dava bertemu dengannya, dia selalu menghindari Dava," ucap Dava. "Jika kamu tidak mengetahui caranya, biarlah doa yang bertindak. Doakan dia yang kamu cintai. Insya Allah, nanti hatinya akan luluh padamu," ucap kakeknya sambil menepuk pundaknya. "Sepertinya Dava harus kembali ke Jakarta karena ada beberapa hal yang harus Dava bereskan," ucap Dava. "Bukan karena Liza kan kamu memutuskan untuk kembali ke Jakarta?" ucap kakeknya. "Bukan kok, Dava berjanji akan kembali secepatnya jika urusan Dava di sana sudah selesai. Dava juga akan membawa orang tua ke sini untuk melancarkan niat Dava," ucap Dava. "Baiklah, jika itu sudah menjadi keputusan kamu," ucap kakeknya. Sorenya, Aliza duduk di sofa bersama mamanya. Aliza menatap mamanya dengan tatapan penuh kebingungan. "Nak, ingatlah satu hal. Wanita akan diberatkan oleh dua pilihan. Menunggu lelaki yang kamu cintai melamarmu, atau menerima lamaran lelaki yang mencintaimu. Ikutilah hati nuranimu. Minta petunjuk kepada Allah di penghujung malam," ucap mamanya. "Insya Allah. Tapi menurut mama, apakah Dava benar-benar serius terhadap Liza?" ucap Liza. "Dari tatapannya, mama lihat kalau dia beneran tulus kepada kamu. Anaknya sopan, jujur, dan pintar berbicara. Sifatnya hampir mirip denganmu," ucap mamanya. "Jika suatu hari nanti dia menyerah dan tidak datang kembali, bagaimana?" ucap Liza. "Kalau memang dia benar mencintaimu dan mengambil jalur ta'aruf sebagai bukti ketaatannya, mama yakin dia pasti datang kembali," ucap mamanya. "Tanda kalau dia jodoh kita itu seperti apa? Jujur, Liza pun bingung," ucap Liza. 1. Memiliki sifat yang sama. 2. Merasa tentram bila berada di dekatnya. 3. Diterima oleh keluarganya. 4. Memahami kita dengan baik. Sedikit tanda bahwa lelaki itu adalah jodoh kita ini," ucap mamanya. "Kalaupun ayah dan mama menerimanya, apakah keluarganya mau menerima Aliza? Aliza sedikit ragu," ucap Liza. "Kamu bahkan belum mengenal keluarganya seperti apa. Kita tidak boleh langsung menilai seseorang tanpa melihatnya langsung," ucap mamanya. "Kalau begitu, Aliza pamit ke kamar untuk istirahat, karena besok harus bekerja kembali," ucap Liza. "Selamat istirahat, nak," ucap mamanya. Aliza pun masuk ke dalam kamarnya, natap langit-langit kamar, memikirkan yang terjadi hari ini, lalu tak lama dia pun tertidur. Esok paginya di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, Aliza bersiap untuk berangkat kerja. Begitupun Dava yang bersiap untuk pergi ke stasiun. Dava berpamitan kepada kakeknya. Aliza pun berpamitan kepada mamanya. Dava masuk ke dalam mobilnya, sedangkan Aliza berjalan menuju tempat kerjanya. Di persimpangan jalan, Dava melihat Liza sedang berjalan. Begitupun Liza menghentikan langkahnya
saat melihat mobil Dava melintas. Mata mereka bertemu, hanya terhalang oleh kaca mobil. Sangat ingin aku menyapamu, tapi untuk saat ini bukan waktu yang tepat. Tapi aku berjanji akan menemuimu kembali, ucapnya dalam hati. 2 detik untuk mengenalmu, 2 menit untuk menyukaimu, 2 jam untuk mencintaimu. Namun, hal yang paling sulit adalah melupakanmu. Aku membutuhkan waktu seumur hidup untuk melakukannya, ucap Dava. Dava pun melajukan mobilnya tanpa melihat ke arahnya lagi. Aliza di situ terdiam sejenak. Dia merasa begitu banyak perubahan yang ada di dalam dirinya Dava. Biasanya Dava tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyapanya. Tapi saat ini sangat berbeda. Ia bahkan tidak keluar dari mobil untuk menyapanya. Aliza melanjutkan perjalanannya. Aliza pun tak lama sampai di kafe dan pemilik kafe itu berpesan untuk pulang lebih awal karena kafe akan ditutup setengah hari. Dava pun sampai di stasiun. Dia melihat ke sekitar, menatap tempat awal pertemuannya dengan Liza. Dava hanya bisa tersenyum, lalu memasuki stasiun. Selangkah demi selangkah ia lalui, dia pun menaiki satu kereta dan duduk di salah satu gerbong. Saat itu, dia melihat Avan yang baru menaiki kereta. Tempat duduknya pun tidak jauh darinya. Bersambung.